Dia bilang sama gue, bilang gini, sini deh gitu. Kenapa gue lepas carrier, gue taruh di kayak gundukan batu. Gue nyamperin, kenapa carrier lu digendongin tuyul. Gunung Lawu itu kan di Jawa Tengah ya? Perbatasan lah gitu. Tapi masih masuk Masih Jawa Tengah ya? ada. Nah itu banyak banget komentar tuh katanya Gunung Lawu tuh angker gitu maksudnya. Nah terus gue dengar juga kemarin sempat ada pendaki yang hilang katanya kan, si Alfi masalah ya. Gue sempat dengar juga beritanya itu. Katanya udah sebulan dan terus sekarang katanya pencarian itu dihentikan gitu ya. Nah menurut lu nih sebagai tanggapan yang sering naik gunung tuh gimana, itu maksudnya itu hilangnya itu hilang beneran atau maksudnya di dalam hal-hal mistis gitu ya. Kalau menurut gue sih, kalau secara logis sih mungkin dia udah mati. Tapi nih Gus, kalau kata lu kan maksudnya itu diterkam ya istilahnya gitu ya. Tapi kalaupun diterkam kan pasti ada kayak barang-barang yang tertinggal gitu kan, kayak tasnya lah atau sepatunya lah atau bajunya gitu kan. Tapi ini kan sama sekali nggak ditemuin gitu loh. Masa sih nggak ada sangkutan dengan hal-hal mistis gitu ya? Ya kalau menurut gue sih ya gitu sih. Cuma gue juga ada cerita dari kawan gue. Dia ya hampir serupa lah ibaratnya dengan kejadian Alfi gitu kan. Ya nggak serupa kronologi kejadiannya sih, kayak ibaratnya dihilang gitu lah. Nah jadi gue dapet cerita sama teman gue kenal akrab sama dia emang. Dia mendaki di suatu gunung lah, gue juga lupa itu gunung mana gitu, dan gue juga nggak bakal bilang juga sih gunung mana gitu, karena kan bisa menjadi turun juga kan ibaratnya serem gitu. Ada itu diceritain sama dia, teman SMA-nya dia, tukang kelasnya gitu. Dia juga diceritain juga dari orang langsung gitu. Dia ceritain orang langsung, diceritain ke gua gitu. Jadi kan dicerita dia pernah kakak kelasnya daki bareng sama yang lain gitu, terus jadi itu mau turun nah yang kakak kelasnya itu barengan nih, mama ada 5 orang lah. Nah 4 orang itu jalan, nah berhenti di sebuah kayak shelter gitu lah ibarat. Kalau berhentian ya berhenti rokok sebat, bilangnya sebat aja ya itu kita berangkat ya oke. Nah 4 ngajakin berangkat, dia bilang gini, ayo berangkat, udah keburu sore, ntar kena malam kan nggak enak gitu kan. Ya udah duluan aja, gue masih sini aja dulu, santai-santai aja dulu sih lah, buru-buru mau kemana, dia bilang gitu. Udah duluan aja, ntar gue nyusul, santai. Terus yang 4 itu bilang, ya udah lu sendirian nggak masalah dong. Nggak masalah, santai, gue nyantai, sebat lagi gue abis ini. Akhirnya dia 4 turun, ditinggalin dia sendirian. Dia sebat di situ, ngerokok lagi. Habis ngerokok lagi, tiba-tiba didatengin sama kakek-kakek. Oh gitu. Didatengin, ditanyain dari mana gitu ya, ngobrol biasa lah, kayak ibaratnya lu pertama kali ketemu orang gitu kan. Ngobrol terus ditawarin sama kakeknya. Kan cuacanya dingin kan, kabut gitu. Sama kakeknya bilang, ayo ke gubuk kakek, kita ngeteh dulu di sana gitu kan. Terus dia bilang, gubuk kakek di mana? Deket kok nak, deket dari sini, di bawah ibaratnya parit gitu kan. Di bawah situ, ayo ikut. Akhirnya dia ikut Jis gitu kan. Lalu gue ngerokok dulu ya. Santai. Nah udah tuh dia ke kakeknya, akhirnya dia ikut tuh dia Jis, ikut ke gubuk kakeknya. Disediain lah teh sama kakeknya, ini ngeteh. Udah dia nyeruput, cara panas kan, nyeruput pelan-pelan. Terus dia takut rombongannya khawatir. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi, bilang pamit sama kakeknya, kek makasih tehnya, saya izin pamit gitu. Kakeknya bilang, lo ngapain buru-buru, tehnya juga belum habis gitu kan, cuaca juga kayak gini, mendingan di sini dulu aja sampai mau normal teh habis gitu kan. Oh enggak kek, nanti teman saya khawatir gini. Udah akhirnya sebenarnya dia bilang katanya
lebih dari setengah jam, kan kelamaan gitu kan. Paling 5 menit 10 menit gitu. Pikir orang itu. Akhirnya dia jalan dan seret. Lah, dipikirnya itu masih hari yang sama, dia ngeteh gitu kan. Sama daki sama teman-temannya. Nah udah gitu. Terus dia jalan dong. Jalan, nggak ketemu sama kawan-kawannya. Pikirnya dia, wah kok nggak ketemu sih ini kan. Akhirnya dia sampai base camp pun nggak ketemu. Pikirnya ibaratnya kalau zaman dulu mungkin sih kalau menurut gua kayak ya kalau udah sampai base camp ya udah pulang gitu kan. Makanya dia pulang langsung. Ngiranya ditinggal gitu. Ngiranya ditinggal. Dia sempet kesel kan sama teman-temannya. Anjing, gue cuma ngeteh gini doang kok sampai pada kesel ninggal gue sih sampai pulang ke Jakartanya gitu. Nah, akhirnya dia pulang. Akhirnya dia pulang naik kendaraan sendiri, angkut gitu kayak bus-bus gitulah ibaratnya. Bus sampai rumah ojek. Pas sampai deket rumahnya dia shock. Kok di rumahnya rame orang, ada bendera kuning gitu kan. Waduh, terus Dia kaget dong. Waduh, masa ibu gue meninggal sih, perasaan kemarin pas gue tinggal sehat-sehat aja gitu kan. Aduh, gue merinding. Nah terus udah gitu dia otomatis dia kan kaget, dia turun langsung lari sambil nangis. Dia mikirnya ibunya meninggal kan, karena dia nggak sempet ngelihat ibaratnya prosesnya gitulah. Ibaratnya dia kaget kan pulang-pulang lagi naik gunung gitu ya, pulang-pulang dapat hadiah gitu kan. Terus ternyata kaget nangis. Malah orang yang yasinan di situ kaget ngeliat dia. Wow, kaget lah, bocah kata gitu kan. Kok pulang kan dia. Terus Lah ternyata punya usut, ternyata pengajiannya itu mendoakan dia. Oh gitu. Selama dia sebulan menghilang gitu. Oh itu jadi udah sebulan dari ininya gitu. Terus dia ditanya, loh bukannya lu ibaratnya kasar udah nggak ada gitu. Terus Udah nggak ada. Ini udah sebulan dari pendakian lu gitu. Jadi dia cerita, gue ini daki, gue nih kan gue bilang sama ibu sama bapak kalau gue mau daki gini dan disetujui gitu kan. Loh masalahnya bukan di situ. Masalahnya lu ini mendaki lu udah 1 bulan ke belakang. Wah asli. Terus ditunjukin tanggal sekarang. Dia bilang, ini tanggal ini bulan ini. Lah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue baru daki kemarin. Baru ibaratnya 3 hari yang lalu, terus dia turun sampai rumah gitu kan. Nggak mungkin. Terus, loh, ini tanggal sekarang. Ini pengajian lu gitu. Terus tangga kan juga heboh juga kan. Kayak heran gitu. Pada kaget loh. Gimana sih kan ibaratnya kemarin keluarga udah mengikhlaskan dia meninggal karena udah dicari. Oh gitu. Udah ibaratnya kayak Alfila gitu. Udah cari berminggu-minggu nggak menemui titik terang. Akhirnya udah pihak keluarga mengikhlaskan. Ya udah tuh, udah ikhlas. Ternyata dia pulang. Orang-orang kaget. Makanya. Jadi padahal yang dia rasain itu diajak ngeteh cuma istilahnya 10 menit 15 menit gitu ya. Tapi itu sebulan, di realnya sebulan. Makanya dia juga sebenarnya dia nggak mikir kalau gara-gara ngeteh. Dia awalnya pas di situ dia dibilang nggak bilang kalau dia ngeteh gitu. Dia cuma keluarganya senang kalau dia emang alhamdulillah selamat. Akhirnya dia suruh mandi karena dia emang belum ganti jadi dari gunung keburu-buru pulang gitu loh, kayak mau ngasih kabar kalau gue udah pulang gitu. Karena orang-orang yang lainnya udah duluan kan, takutnya pikirnya temannya itu bilang ke ibunya kalau dia nyasar apa gimana gitu kan. Dia mandi segala macam, makan udah selesai beres semua, udah acara tutup ibaratnya udah semua. Akhirnya dia nanya keluarganya yang nanya, dia bilang kok bisa kayak gini, kok janggal gitu kan. Lu daki bilangnya tanggal segini, kok pulang tanggal segini, lu ngapain aja di sana? Dia yang bener dong gitu. Kayak pihak keluarga itu nggak percaya, pikirnya bocah males sekolah paling ini nginep di temennya gitu kan. Pikirnya dia mungkin. Akhirnya ditanyain, dicerita kronologinya kalau dia mendaki tuh gini. Terus sempat ditawarin ngeteh gini. Nah terus pihak keluarganya curiga, wah jangan-jangan gara-gara ngeteh itu gitu. Terus dia bilang, enggak, ini gue cuma ngeteh 10-15 menit kok, enggak sampai sebulan.
gila kali gue ngetes sebulan gitu kan. Nah, itu. Oh, gua tahu. Jadi tadi kan maksudnya kayak dia tuh balik lagi yang ke kayak lo tadi, maksudnya ngeremehin gitu lah ya. Dia kan bilangnya udahlah, gue masih mau nyantai di sini. Nah, dia bilang gitu kan. Kayak yaudah mungkin ya diiyain lah sama situnya gitu ya. Kayak oh ini bocah mau nyantai, gue bikin nyantai sebulan Mbak, gila. Nyantai dulu lah sini ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu ya. Enggak nyantai namanya, gila kali itu khawatir keluarga. Wah sih serem banget sih. Maksudnya ya benar sih, itu maksudnya ada pelajaran juga. Ya di gunung tuh nggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu ya. Harus dijaga tutur katanya gitu ya. Tuh, ya balik lagi sih sebenarnya. Ya emang si gunung itu emang serem Jis gitu. Kalau dibilang ya sekarang di rumah lu pada ya pasti ada setannya gitu kan. Ada setannya, apalagi gunung hutan gitu kan. Iya, namanya alam gitu. Alam pasti kan ya hal-hal gitu kan banyak gitu kan. Jadi kadang gue juga sempet kayak risih juga sih kalau ngeliat mendaki-mendaki yang cerita kayak gitu. Sebenarnya nggak risih sih, cuma kayak ya ngapain sih gitu diceritakan gitu. Ibaratnya kan membuat suatu daerah seram gitu, ibaratnya kan kayak ini. Karena lu naik gunung kan yang dicari kan ketenangan, kayak hirup pikuk kota, terus lu mau naik gunung kan ketenangan gitu kan ya. Jadi takutnya kayak parno nanti. Parno gitu. Sebenarnya gue mengantisipasi hal-hal itu sih. Jadi kayak sebelum berangkat gue nggak mencari misterinya itu apa di sana gitu. Karena emang niat awal gue nggak pengen tahu lah gitu. Kayak ya gue tahu kalau di sana hutan banyak setan ya udah gitu ya. Terus fungsinya buat gue juga apa gitu, karena nggak emang iya kalau gue nyari-nyari ada cerita-cerita seram terus menambah kekuatan gue kan enggak dong gitu kan. Ya nggak perlu gitu. Pelajaran nih dari bagus. Terus ya udah, jadi ya gue mempersiapkan apa yang gue perlu, kayak fisik, mental yang pertama gitu kan. Nggak perlu cerita-cerita serem yang dijawabin lah, makanya karena masih banyak kebutuhan lu yang lu perlukan gitu kan. Gue kalau naik gunung Jis, olahraga pasti. Itu minimal paling 2 minggu sebelum gue berangkat itu gue pasti persiapin olahraga gue. Lari, gue sih fisikal lari sih biasanya gitu, mental gue juga gitu kan. Ya gitu ibaratnya niat awal sebenarnya. Lagi kayak di Merapi gue terlalu menyepelekan gunung itu seperti apa. Gue diingetin sama dia, untung gue juga enggak ibaratnya diingetinnya nggak sampai mengingatkan gue sampai gue dewasa gitu kan. Hanya wah gue kasih ingat dikit ya gitu biar lu nggak ngulangin lagi gitu ya. Pesan gue sih ya, gue sebenarnya nggak menggurui karena gue juga nggak mau dibilang pendaki, karena pendaki itu menurut gue terlalu apa ya, konotasinya terlalu, ibaratnya gue udah profesional gitu, ibaratnya gue cuma beban gitu ya, kayak menanggung beban sosial gitu. Karena kalau semua gue menganggap diri gue pendaki gitu ya, terus gue pun kayak abu rokok pun gue masih belum bisa menaruh pada tempatnya gitu. Kayak harusnya ada tempat khusus gitu ngerokok, kasih abu situ. Gue pun masih sembarangan, cuma gue kalau sampah emang enggak gitu. Gue semaksimal mungkin sampah gue bawa gitu kan. Karena ya sekarang kalau kita nggak ngejaga alam siapa lagi gitu kan. Terus juga niat awal lu mendaki itu apa? Masa ya lu mendaki niat awal nyari setan? Enggak banget. Lu bukan sebuah channel di YouTube yang serupan-serupan itu gitu loh. Gak ini, karena emang kalau misalkan lu ketemu setan gitu ya, ya mungkin hadiah lah ibaratnya atas apa yang lu lakukan gitu. Emang kalau seumpama lu gak melakukan apa-apa, ya mungkin ada temen lu yang bersikap nggak enak terus negur ke lu, apa mungkin ke temen lu gitu ya. Kalaupun ketemu, semaksimal mungkin jangan diceritakan pada saat itu gitu loh. Karena kalau lu ceritakan di situ ya, kondisi gue nggak berani. Mau gue naik sama lu berdua, terus gue ceritain ke lu, Jis gue ngeliat kuntilanak sini, otomatis lu takut dong. Lu takut, jadi dua-duanya takut. Yang berani siapa? Nggak ada. Kan lu sedemikian mungkin lu simpen sendiri. Jadi kayak ya udah lu takut buat lu sendiri, ntar sampai base camp baru lu ceritakan gitu. Sebenarnya niat awal sih balik lagi gitu. Untuk niat awal naik itu apa gitu. Ya janganlah kalau niat dari sananya untuk menjelek-jelekan atau kurang sopan. Sebenarnya sih kalau menurut gue kurang sopan, bahasa juga dijaga gitu. Masa lu masuk ke rumah orang ibarat datang anjing goblok, nggak mungkin kan, pasti ditegur kan. Iyalah, lu udah main kok songong gitu. Jangan gitu ibaratnya, biar lu juga
hadiah dari gunung juga enak gitu. Nggak ada hal-hal yang feedbacknya juga enak gitu ya. nggak ada yang ibaratnya mencelakakan diri lu dan juga kelompok lu gitu loh. Karena kan lu naik gunung juga sama orang-orang kan, kelompok lu. Kalau lu berbuat tidak baik sendiri kan pasti imbasnya juga ya syukur-syukur sih kena amalunya sendiri gitu loh. Kalau ke orang lain Kalau ke orang lain ibaratnya niatnya buat apa namanya mencari kesenangan kok malah susah gara-gara ada lu gitu kan. Terus nih dari lu mau ada yang disampaikan lagi nggak ke yang buat yang nonton nih atau pendaki-pendaki baru nih gitu lah? Ya sebenarnya bukan menyampaikan kan ya, kayak ibaratnya berbagi ilmu lah. Gue juga ilmu gue juga belum banyak juga kan. Ya lah ibaratnya gue masih buat naik gunung kemarin sore lah. Gunung-gunung ya juga belum banyak gitu kan. Bisa ini merendah ya. Terus ya, enak gitu ya. Sebenarnya kak kita di gunung kan niat awal itu penting. Niat awal kita mau ngapain, jaga sikap, sampah juga gitu kan. Nah ya semenjak dari ada film yang 5 meter itu Jis, jadi kan ibaratnya Semeru lah film itu di Semeru kayaknya sih Semeru gitu kan. Jadi orang pada ini apa namanya naik gunung gitu. Sebenarnya naik gunung nggak sesimpel apa yang lu bayangin, kayak lu nulis Ajis pernah di sini lu foto. Aduh bos, nggak begitu lu. Barang-barang pertama mahal, fisik juga, mental juga. Lu harus lu bina itu dulu, lu siap dulu ibaratnya ya. Karena ibaratnya kalau lu bukan lu sendiri yang ini lu badan fisik lu yang kuat di gunung, siapa lagi yang bantu kan? Iyalah. Semua orang punya bebannya sendiri-sendiri gitu kan. Kayak gitu lu persiapkan matang-matang gitu kan. Dan ada yang misalnya baru-baru daki gitu ya. Gue nggak menjelekkan pendaki-pendaki baru sih gitu ya. Kadang gue juga pernah ketemu gitu. Itu anak-anak yang ibaratnya dari peralatan pun nggak safety gitu, dia masih pakai jeans gitu. Ya emang nggak ada ilmu pastinya sih. Ya lu mau pakai jeans ya nyaman lu di situ ya nggak masalah. Cuma kalau menurut gue jeans itu kan kalau udah kena air kan dia keringnya lama dan lu bakal dingin gitu. Alangkah baiknya lu bener-bener pakai peralatan yang ibaratnya khusus naik gunung gitu, kayak celana gunung, baju gunung gitu. Ya ada gitu. khusus gitu lah ya. Khusus. Jadi kan karena buat apa dong produsen membuat alat gunung kalau nggak ada fungsinya sama digantikan dengan biasa gitu kan. Ya pakai itulah gitu biar aman gitu. Terus di gunung kan mencari ketenangan gitu. Kita summit muncak gitu kan pagi. Kadang juga ada Jis. Karena kita boleh senang-senang, tapi nggak boleh mengganggu kesenangan orang lain gitu loh. Betul. Terus kadang juga ada yang di campground, terus malam kan waktunya istirahat Jis. Kita udah capek seharian berangkat jalan gitu. Di campground ya kita masak makan ngobrol seperlunya udah tidur gitu loh. Karena kita juga harus tahu kesenangan orang lain itu gimana, kita nggak boleh mentingin diri sendiri kan. Soalnya pagi juga bakal muncak, butuh energi, butuh istirahat kan ya. Ada juga yang sampai malam sampai pagi terus perjalanan dengerin lagu pakai speaker portable gitu ya. Kalau JBL sih enak gitu kan. Si bada. Soalnya sember gitu kan. Anjing ganggu juga ya. Berarti lagu lu kan belum tentu gue suka kan. Kalau gue suka kan gue tidur juga enjoy kan. Dia malah bercanda, berisik-berisik gitu. jadinya ganggu ya. Jadi gue mau istirahatkan jadi kayak gimana. Jadi ya hal yang seperti itu sih lu harus juga pikirkan juga kalau untuk naik gunung gitu. Enggak sembarangan gue pengen naik gunung gini. Kan ya semuanya harus lu persiapkan dengan matang segala macam persiapannya gitu Jis. Bukannya menakut-nakuti, cuma ya emang harus dipersiapkan gitu. Iya betul lah. Semuanya harus siap gitu, Jis. Terus ada lagi nggak? Apa lagi Jis? Ya udah sih kalau menurut gue sih itu aja gitu. Sampah sih sekarang gara-gara film itu juga sampah di gunung-gunung Jadi banyak, jadi meningkat gitu kan. Jadi kayak keasrian alam itu jadi berkurang gitu. Lu kesana udah ngeluarin duit kan mau nyari ketenangan, kalau di sampah terus bising. Apa bedanya gunung dengan kota gitu kalau lu ketemunya gitu-gitu juga. Sopan juga sama orang gitu. Kita kan juga ya kita kan nggak tahu kalau kita celaka di jalan terus pasti kan orang yang nolongin kita nggak kenal kan gitu kan. Bener. Ya sopan, kalau ini sapa lah gitu. Jangan bawa orang karena lu berangkat berdua lu bisa pulang dengan 10 orang gitu. Ada betul, teman gitu kan. Jadi ke suatu lu ngomong kayak gue dari Tegal gitu ya. Gue ketemu lagi di Slamet sama dia. Terus gue dapat kenalan dari Rinjani, itu orang Aceh. Itu
banyak kenalan gue, jadi kalau ini ya kontek-kontekan aja bang, naik gunung nggak. Nah, jadi Ya, nambah teman nambah teman, nambah wawasan, nambah ilmu juga gitu. Gue juga ibaratnya mah ilmunya mah ya lagi kagak ada apa-apanya. Gue juga ngomong gini juga untuk ibaratnya merendah jadi merendah. Jangan gurui gitu, gue juga baru gitu. Yaudah gitu aja ya. Yaudah mungkin gitu aja dari kami Soror episode ke-8. Makasih banget buat Bagus udah berbagi ceritanya, udah ngasih tahu juga tentang pengalamannya, terus tips and triknya gitu kan. Makasih banget, akhirnya dengan susah payah nih gue ngajak dia. Akhirnya dia mau ngobrol-ngobrol bareng di sini gitu. Ya udah mungkin gitu aja. Oh iya, gue minta tolong dong buat lu untuk sampaikan ke yang nonton, jangan lupa subscribe, like, komen gitu. Oh iya, oke, untuk yang nonton nih ya, jangan lupa subscribe sama like, komen, karena komen kan membangun gitu kan. Yoi. Jangan jadi netizen ini kan jelek-jelekan gitu kan. Sharing aja kita Sharing aja, kalau mungkin dari perkataan gue ada yang salah kan juga, yang namanya manusia Pak, pasti ada kesalahan lah. Yang salah gitu kan ya. Karena ya kita sama-sama belajar gitu kan, juga betul sekali belajar gitu ya, pokoknya jangan lupa lah, jangan cuma nonton doang, enak banget kan setiap minggu nonton doang gitu kan. Subscribe Ya, biar ibaratnya channel ini biar bisa jadi lanjut terus gitu. berkembang juga kan channel ini. Ya betul. Ada feedbacknya juga kan ke kalian. Siap. Yaudah mungkin gitu aja dari kami Soror episode 8 ini. Makasih buat Bagus sudah mau ngobrol-ngobrol di sini. Terus juga buat kalian yang nonton video ini, kalau kalian punya cerita serem bisa dibagiin, nanti DM aja di Instagram gue. Langsung DM aja, nanti kalau menurut gue ceritanya serem bakalan gue bacain atau gue samperin, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng gitu kan. Yaudah itu aja sih. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.